Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, jami' thullab wa thalibat, as'adakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta panjang umur. Dengan nikmat iman dan Islam ini, alhamdulillah, kita hari ini diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan di dalam menghadapi bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena puasa ini adalah merupakan sebuah tuntunan yang diajarkan oleh Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Karena Allah hanya menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Tidak diwajibkan kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mengimani kepada Allah. Tujuannya adalah agar supaya orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa ini memiliki kualitas iman dan Islam yang lebih tinggi, agar mereka menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah dan senantiasa mengikuti perintah Allah. Itulah tujuan daripada puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman, yang merupakan juga puasa Ramadan adalah puasa tahunan, ibadah tahunan. Tentu menjalankannya adalah bagi mereka-mereka yang mampu, tidak kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, termasuk orang-orang yang sakit dan termasuk orang-orang yang musafir adalah tidak diwajibkan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, puasa adalah tentu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga bisa menahan tentang hawa nafsu. Karena ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga puasa ini selalu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada orang yang hanya puasa dengan lapar dan minumnya, hausnya. Tetapi Allah menghendaki puasa seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana dia bisa menahan hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man lam yada' qaula zur wa la 'amala bihi, alaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa, bahkan mereka melaksanakan kedustaan itu, maka bagi Allah adalah tidak butuh makan dan minumnya. Karena memang yang dibutuhkan oleh Allah bagaimana mereka berpuasa itu juga bisa menahan dengan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu puasa ini adalah sangat penting buat kita orang-orang yang beriman, karena dia juga mendidik diri kita agar menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa menghadapi situasi dan kondisi pun tetap mengalami satu kesabaran yang luar biasa. Karena dengan kesabaran itulah
puasanya akan bernilai, akan bermakna. Asyamu nisfus sabri. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa adalah diperlukan. Orang-orang yang berpuasa dibutuhkan menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Puasa juga adalah untuk mengintrospeksi diri kita, orang-orang yang beriman, agar senantiasa puasa ini mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar orang-orang yang berpuasa dengan penuh introspeksi diri, maka dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka itulah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Idza shauma yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika memang orang-orang yang berpuasa, maka hendaknya dia menjauhi dari sifat atau dari perkataan-perkataan yang yarpus, perkataan-perkataan yang keji dan kotor, serta menjauhkan dari kegaduhan-kegaduhan. Oleh karena itu, bagi mereka orang-orang yang beriman, maka dia ingin mendapatkan satu nilai yang lebih di dalam bulan Ramadan ini, adalah bagaimana dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang beriman berpuasa, maka dia telah menambahkan amal-amal pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka selama bulan Ramadan. Bagaimana dia melaksanakan ibadah sholatnya yang tidak pernah ditinggalkan sepanjang selama bulan Ramadan. Bagaimana dia melaksanakan sedekah dan infaknya di bulan Ramadan yang tidak pernah henti-hentinya. Dan bagaimana dia untuk menambah pundi-pundi amal ini, dia bisa menghafal Quran, membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran. Karena itulah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran untuk mengkhatamkan dalam setiap bulan. Setidaknya kaum muslimin yang beriman untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, satu kali untuk mengkhatamkan dalam satu bulan adalah pekerjaan yang sungguh sangat-sangat mulia yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak untuk kita laksanakan. Di tengah-tengah bulan Ramadan, maka kita melaksanakan segala amal yang dikerjakan oleh kita untuk menambah pundi amal ini. Dengan demikian, mudah-mudahan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah menjaga dari hawa nafsu, dari semua ujian cobaan, bahkan apa yang dikatakan Rasul tentang bagaimana mata dan telinga kita semuanya dan mestinya harus kita berpuasa, serta menghindari dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan yang faksa, yang justru akan menimbulkan batalnya puasa kita diakibatkan memang pekerjaannya yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu mudah-mudahan puasa kita mengawali Ramadan ini, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa ini dengan melaksanakan sholat qiyamul lail, kemudian melaksanakan sholat berjamaah, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita memudawamakan Al-Quranul Karim di pondok kita yang kita cintai ini, sehingga nilai-nilai pahala kita yang diberikan oleh Allah berlipat ganda, bukan hanya sekedar puasa, tetapi adalah nilai-nilai tambahan yang kita kerjakan selama kita hidup di pondok pesantren yang kita cintai ini. Jami'ut tulab wa talibat as'adakumullah. Oleh karena itu, pondok pesantren mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga bulan yang penuh dengan barokah ini kita semua diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan
puasa yang penuh dengan barokah, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan rahmah ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.